wrapping. Ini biasanya buat apa mau? Ya. Wes dijelasno ya iki. Hujan. Iya. Sisan kudune. Jelasno iki sisan jelasno. Ayo belok. Itu fungsinya. Terus ini juga fungsinya sama, tapi dia masuk di harness, kona harness. Dia fungsinya buat koin. Nanti kali dimasukkan ke sini. Pemanjat tanduk. Sender. Dia sama kali wrapping buat masuk ke harness. Cara menggunakannya nanti ada kakinya, wrapping buat kaki. Ini didorong. Yang lepasnya kayak gini. Ini namanya figure of egg. Biasanya dipasang juga sama karabiner snap. Cara penggunanya seperti ini. Ini sana nol. Itu karabiner buat pendaki. Dikalikan pakai top rope. Jadi kalau pendaki naik di layer, menarik tali. Untuk safety dan juga sebagai pembantu pemanjat. Jadi seperti untuk pemasangannya seperti ini. Tali satu kita temukan, kita bikin loop, kita masukin ke sini, masukin ke lubang yang besar. Ini tadi masuk sini. Jadi nanti ke harness. Bisa buat dilakukan untuk SRT ataupun descending. Kami tenang nggak apa. Ini karabiner biasa, biasanya dipakai buat sambungan sama figure of egg. Untuk yang ini karabiner screw juga dipakai buat quick draw, tapi dia masuknya nanti ke koin atau runner, atau juga tambatan lah istilahnya. Terus apa nih? Namanya karabiner snap. Jadi dia dari bodal set melap. Ini biasanya buat ini si harness pendaki atau pemanjat top rope. Bisa juga kayak top rope sih, top rope speed ataupun runner. Buat biasanya backup. Ini tablet. Biasanya ada cabel sama magnesium. Harness. Ini cuma dari panggul sampai kaki paha.
Untuk penempatan yang ini di atas panggul, bukan di perut, bukan di pinggang, di atas panggul, di atasnya. Ini. Jadi kalau kontak bro dengan belayer memasang karabiner snap pada switch harness itu, dia dari atas di double dua loop ini ini, jadi bukan di sini, dan itu kan atas ini agak, yang bawah ini buat paha Pak Naim. Tiga. Tunggu di harness. Untuk yang ada platnya ini di belakang. Setelah dia masuk, tangan masuk. Saat tangan baru semua pengencangan di sini ditambah. Di safety untuk biasanya dibuat untuk descending atau SRT seperti ini, tali menggunakan finger optik juga. Untuk yang ini namanya single kita, jadi menggunakan ada membuat loop dari sebuah tali PP termasuk webbing. Jadi kan webbing itu tali yang ujungnya ketemuan ya. Kalau misalkan dia ingin dibuat loop, dia harus disimpul dengan menggunakan simpul pita ini. Ini biasanya buat casing. Ya. Nah, untuk yang kedua ini adalah suatu gerakan ganda tunggal. Yang ini simbol gerakan ganda. Kenapa dibilang gerakan ganda? Karena dia mulai dengan cara menemukan tengah-tengah dari sebuah tali. Ini biasanya digunakan ketika kita sedang ingin melakukan top rope dan sebagai tambatan untuk memanjat top rope. Yang selanjutnya ini ada simpul 8, biasanya digunakan untuk anchor ataupun sebagai pengaman
kami menggunakan tali wrapping. Kenapa dinamakan zebra brusik? Karena biasanya dia menggunakan tali brusik dan fungsinya sendiri yaitu sebagai tangan ketiga untuk pemanjat satin binding. Dia digunakan untuk safety, jadi ketika kita sekiranya tidak bisa memegang tali sekuat mungkin, kita memasang ini pada tali agar tali bisa kemana-mana. Setelahnya yaitu ada simple fisherman. Dia digunakan untuk menyambungkan dua tali karmentel ataupun brusik yang ingin dijadikan menjadi satu loop. Ini biasanya digunakan ketika kita ingin membuat kita ingin membilai double bilai, kasarnya seperti itu. Jadi tali yang masuk pada figure of 8 itu ada dua. Jadi agar ketika kita turun tidak ada tali yang tertinggal. Untuk yang ini itu adalah poin volume itu dia tidak beraturan dan memang harus dipegang dengan menggunakan dua tangan dan kelima jari. Untuk poin-poin dari poin ini sendiri itu ada banyak jenis. Yang pertama ada poin pocket, poin jab, lalu itu ada poin sloper, poin horn, ada poin pins. Lalu sebenarnya ada poin free juga, dia biasanya digunakan untuk pijakan kaki. Yes.